Selamat pagi, shalom. Apa kabar? Semoga hari ini semakin baik dari hari kemarin ya. Mari kita mendengarkan lanjutan renungan harian Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini, Menyebarkan Pekabaran Kesehatan bagian kedua. Ayat tema terdapat dalam kitab Mazmur 42 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita dengarkan penjelasannya. Denominasi itu tidak membuang-buang waktu dalam menerbitkan Health Reformer. Edisi pertama terbit pada bulan Agustus 1866, 3 bulan setelah sesi General Conference. Edisi awal itu memuat artikel dari sekelompok pendeta, Dr. Lay, dan satu dari Ellen White. Ia mendesak agar pria dan wanita mendapatkan informasi tentang filosofi kesehatan dan menyimpulkan dengan menyatakan bahwa ketidaktahuan tentang pokok bahasan penting ini adalah dosa. Terang sekarang bersinar atas kita, dan kita tidak memiliki alasan jika kita tidak menghargai terang dan menjadi cerdas tentang hal-hal ini, yang merupakan kepentingan duniawi kita yang tertinggi untuk dipahami. Dengan begitu banyak pendeta yang menulis untuk majalah tersebut, Dr. Lay dalam edisi kedua menuliskan sebuah catatan untuk kepentingan mereka, yang mungkin berpikir bahwa tidak seorang pun dapat berbicara tentang kesehatan kecuali seorang dokter, dan tidak seorang pun dapat berbicara tentang teologi kecuali seorang pendeta. Ia menunjukkan bahwa banyak kontributor dari mereka yang tidak berlatar belakang kesehatan telah menjadi reformasi kesehatan secara praktis, dan semua artikel telah diperiksa secara profesional dan dinyatakan benar sebelum disajikan kepada pembaca. Banyak sekali kesaksian yang dialami mereka yang melakukan reformasi kesehatan. J.W. Amadon misalnya melaporkan bahwa setiap hari hati saya dipenuhi sukacita saat saya menyadari berkat-berkat dari panduan kesehatan, sebagaimana yang dijalani oleh para penganutnya yang tulus. Sebagai pribadi, saya dapat mengatakan bahwa saya 100 kali lipat lebih baik daripada saat saya hidup dalam pelanggaran berat terhadap hukum-hukum kehidupan kita. Sekarang, bukan hanya tidak merasakan sakit dan rematik dengan otak yang tersumbat dan serangkaian penyakit mental dan fisik, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi, saya merasa sepenuhnya terbebas. Terpujilah Tuhan untuk semua ini. Isaac Sanborn mengamati bahwa karena reformasi kesehatan, saya sepenuhnya pulih dari rematik yang dulu sangat parah sampai-sampai saya tidak bisa berjalan selangkah pun selama berhari-hari. Dan bahwa meskipun ia sering berada dalam cuaca buruk dan di tempat-tempat pertemuan yang ventilasi udaranya buruk yang membuat seseorang mudah terserang penyakit, ia tidak pernah terserang flu parah selama lebih dari 2 tahun. Kemudian ada informasi menarik dari seseorang bahwa jika ia hendak mempersembahkan korban bakaran kepada iblis, ia harus memilih babi yang diisi dengan tembakau. Hati kita seharusnya bergembira saat kita mempertimbangkan untuk memiliki kesehatan yang baik. Sangat mudah untuk melupakan masa-masa ketidaktahuan dan bersyukur atas berkat dari memiliki kesehatan yang baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.